Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, hari ini adalah hari kedua pendaftaran gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Lantas seperti apa situasi terkini di gedung MK dan apa saja agenda hari ini? Apakah sudah dijadwalkan pendaftaran gugatan dari tim paslon? Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Devi Syafira, langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat. Devi, bagaimana situasi terkini di gedung Mahkamah Konstitusi? Apakah sudah terlihat akan ada tim hukum dari pasangan Capres-Cawapres yang akan mendaftar? Ya, Jessica dan juga pemirsa, hingga Jumat pagi ini sudah ada 3 gugatan, baik dari Pilpres dan juga dari Pileg, yang mana untuk 1 gugatan diantaranya dari paslon kubu 01 Anies Mohaimin, kemudian 2 diantaranya adalah untuk Pileg. Kalau kami memantau situasinya saat ini, kami sedang menunggu dari Ketua MK Soehartoyo yang akan memberikan keterangan pers langsung di gedung Mahkamah Konstitusi. Kemudian terkait dengan paslon nomor urut 3 yang rencananya juga akan mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi ini, kami juga belum memantau, yang mana dijadwalkan pada hari ini ataupun paling lambat pada esok hari Sabtu 23 Maret 2024. Kemudian terkait dengan Pilpres yang saat ini sedang digaungkan begitu ya ke Mahkamah Konstitusi, kalau kita melihat atau kilas sedikit, kemarin dari tim hukum nasional Anies Mohaimin sudah mendaftarkan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam gugatannya ini mempermasalahkan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini juga sudah menjadi wakil presiden terpilih dari hasil perhitungan suara di KPU. Kemudian juga mengapa mempermasalahkan hal tersebut, karena menyebabkan dampak yang masif dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Kemudian dari tim hukum nasional Anies Mohaimin ini memohon agar melakukan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian untuk paslon nomor urut 3 yang memang sudah direncanakan akan mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang paling lambat pada esok hari. Kemudian juga dalam keterangan persnya, kalau kita memantau begitu ya, Ganjar Pranowo kemarin sudah mengatakan sudah menyiapkan sejumlah bukti, kemudian ahli dan juga saksi yang kemudian nanti untuk memperkuat bukti di Mahkamah Konstitusi. Kemudian Ganjar juga mengatakan bahwa sengketa Pilpres ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa kredibilitas Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan untuk Pileg, memang kalau menurut pantauan kami sejak pagi hari tadi sudah ada 2 yang mendaftar ataupun melakukan registrasi. Dan terkait dengan jadwal yang ataupun batas waktu terkait dengan PHPU ataupun gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi ini, jadwalnya adalah 3 kali 24 jam, yang mana sesuai dengan pasal 475 nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu, yang mana untuk Pilpres ini dilakukan paling akhir batasnya adalah esok hari pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Pileg ini memang agak berbeda, yakni batas akhirnya sampai dengan 22.19 waktu Indonesia Barat. Kemudian terkait dengan sidang sengketa Pilpres, seperti yang dikatakan juru bicara dari Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan bahwa jika registrasi dilakukan 25 Maret, maka untuk putusan perselisihan dari hasil pemilu 2024 ini paling akhir dilaksanakan pada 22 April 2024, artinya 14 hari kerja, yang mana dilakukan sidang pleno seluruh hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk pemilihan legislatif ini dilakukan dengan sidang panel, yang mana sekurang-kurangnya adalah 3 hakim. Untuk pemilihan legislatif ini dilakukan usai pemilihan presiden ataupun sengketa PHPU ini selesai, baru akan dilakukan Pileg. Sementara demikian, Jessica, kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan nantikan bersama. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Metro TV Devi Syafira, melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.